Shalom. Jemaat dikasihi Tuhan sore hari ini. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh dong? Haleluya. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Siapa yang percaya hari ini Tuhan kita Yesus Kristus sudah boleh naik ke surga, sudah boleh berkumpul kembali bersama dengan Bapa di surga, dan tentu saja pasti menyediakan tempat untuk kita semua. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Mari kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus sore hari ini. Mari kita mau sama-sama kembali membuka hati kita. Kalau setelah Tuhan Yesus boleh naik ke surga, akan ada hari penantian pencurahan Roh Kudus. Maka dari itu, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima pembaharuan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena kita punya Allah yang hebat. Karena kita punya Allah yang hebat. Dialah Yesus. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita sore hari ini. Bawa hatimu yang terbaik, bawa waktumu yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sudah hadir bersama dengan kita. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau di pertengahan minggu ini Tuhan kami, anak-anakmu di tempat ini Tuhan kami bersyukur. Karena kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk kami datang ke tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan merayakan. Untuk kami boleh bersama-sama bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itulah yang sudah menyelamatkan kami. Dan Engkau Tuhan boleh menyatakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah kami dan Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang hebat, Allah Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya, anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami undang Tuhan hadir di tengah kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memenuhi setiap kami dengan kuasa-Mu yang begitu hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami rindu Tuhan Kau datang di tempat ini. Kalau kami rindu Tuhan mendapat urapan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami percaya Tuhan kami akan mendapatkan itu Tuhan dari Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhi kami Tuhan. Minyak itu yang akan mengalir memulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Dan lebih sungguh dikatakan, datang Roh Kudus, aku rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku. Kasih Tuhan Yesus mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Semua yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Dengan pujian yang sungguh-sungguh datang Roh Kudus Tuhan. Yes, Roh Kau yang memenuhi setiap kami Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan sore hari ini. Kami percaya
kuasamu bebaskan diriku. Saya mencoba untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, yes. Diriku bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku sampai aku rindu. Yes, haleluya, haleluya. Sekutu dalam bersama dengan bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku sampai aku rindu. Yes, rindu bersekutu denganmu, bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Dan sungguh-sungguh katakan, yes, ini aku jadi kerinduan setiap kali Tuhan. Dalam ruang persekutuan dengan Engkau, dalam rinduan menggunakan sampai hati ini, untuk Tuhan bisa selalu hadir bersama dengan kami Tuhan. Yes, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari jemaat saja bersungguh-sungguh katakan satu hal yang kau rindu Tuhan. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
Mari nyatakan pribadi lepas pribadi. Haleluya. Gunakan waktu yang terbaik sore hari Oh, ini. haleluya, haleluya. Berbicara. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita pribadi lepas pribadi di hadapan Haleluya, Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku denganmu, Yesus. Urapanmu mengubah hidupku denganmu. Urapanmu mengubah hidupku. Mari sama-sama Tuhan kita sore hari ini. Ya Yesus, ya Yesus, ada kami yang hidup Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama bersuka cita karena kami boleh membuktikan kami punya Allah yang hebat, yang sudah naik ke surga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di setiap kami membuka ibadah kami sore hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari sama-sama jemaat antusias kita mau katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom. Kurang semangat mau sapa sekali lagi. Shalom. 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 Hari ini bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Kita jangan capek-capek ya. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan kita sore hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Yes, Dialah Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, haleluya, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kau bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan sore hari ini. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Haleluya.
kita sehari-hari. Haleluya. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan telah tiba. Haleluya. Yes, dia percaya belenggu dosa sudah dipatahkan. Yes, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, sekali katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yes, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Kita boleh sama-sama bersuka cita, saudara, amin ya. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mau masuk dalam pembenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita, biar Yesus yang boleh ditinggikan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, bahwa Yesus Allah kita yang ditinggikan dari segala alam. Kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
Biar Tuhan boleh berbicara kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1, mulai ayat yang pertama kita membaca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hari ini kita memperingati hari yang tidak kalah pentingnya dengan Natal, yaitu kenaikan Yesus ke sorga. Kalau ini tidak kalah penting seperti Natal, kenapa gaungnya kurang ya daripada Natal? Natal itu lebih hebat saudaraku, ya. Daerah-daerah tertentu, contohnya di Sulawesi atau di Sumatera, awal Natal, awal Desember itu sudah Natal terus sampai Januari, ya. Bahkan toko-toko sudah mulai berjualan pernak-pernik Natal dari bulan November. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang mungkin membuat orang tidak terlalu semangat dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ini menurut saya. Kenapa? Ini peristiwanya aneh, ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu aneh. Kalau Yesus lahir, semua orang juga lahir, betul? Kalau Yesus mati, semua orang juga mati. Kalau Yesus bangkit, ya memang agak aneh, tapi ada juga sih orang yang bangkit dari mati. Kita kan pernah dengar ya. Tetapi saudara Tuhan, kalau naik ke sorga, itu kan sesuatu yang agak aneh. Apalagi cara Yesus naik ke sorga, itu cukup aneh. Saat Yesus sedang berbicara dengan orang-orang, tiba-tiba dia naik ke sorga. Itu kan aneh sekali. Itu aja
ajaib sekali. Kok bisa ya begitu? Dia naik terus sampai awan menutupi dia dan hilang. Saudara bisa bayangkan gak? Seperti saudara dan saya lagi ngobrol begini, saya ngobrol-ngobrol, gak lama kemudian saya naik ke surga. Kan bingung saudara Tuhan. Itulah yang terjadi saat Yesus berbicara dengan orang-orang di sekitar itu. Diperkirakan kurang lebih ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Dan tempat yang dia tuju itu asing buat kita. Saat Yesus naik ke surga, itu asing buat kita. Surga itu asing, kenapa saudara kesal Tuhan? Emangnya saudara pernah ke surga? Ya? Atau saudara mau ke surga duluan? Nah ini seringkali saudara kesal Tuhan, seringkali orang Kristen itu agak aneh. Saudara ke gereja mau ngapain? Mau ke gereja, mau ke surga dong Pak Pendeta. Kalau ditanya, mau nggak duluan ke surga? Ah jangan Pak Pendeta, saya kan belum kawin. Ya, saya kan belum punya pacar. Saya kan belum sukses. Nah, saudara Tuhan, itu manusia memang kadang aneh. Nah, saudara Tuhan, kenaikan Yesus adalah peristiwa yang tidak dikehendaki. Sebetulnya itu tidak dikehendaki. Kan kalau Yesus ada, dia tidak naik ke surga, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa menyaksikan Yesus itu mengadakan mukjizat yang luar biasa. Mungkin kita juga bisa selfie bareng dengan dia. Kita bisa taruh foto-foto kita di Instagram. Ini loh gue bersama Yesus, orang yang ngetop itu, orang yang beken itu. Nah saudara besar Tuhan, jadi saat Yesus naik ke surga, kita ini merasa ada sesuatu yang hilang begitu. Dan kita bisa seringkali merasa meragukan kehadirannya. Ini yang membuat jutaan orang tidak terlalu minat untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mengerti kenapa Yesus naik ke surga, ini akan membuat kita menghargai ibadah hari ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Saudara besar Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang hal kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus selama 40 hari di bumi ia berbicara berulang-ulang tentang kerajaan surga. Yang pertama saudara besar Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai pelantikan sebagai raja. Kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai pelantikan dia sebagai raja. Ratu Elizabeth, ayahnya meninggal tahun 1952. Ya, ketika Elizabeth sedang berada di Kenya, saudara Tuhan. Jadi saat papanya meninggal, itu Putri Elizabeth saat itu, Putri Elizabeth lagi ada di Kenya. Dan konon katanya, beritanya, Elizabeth itu saat dikasih tahu papanya meninggal, dia lagi naik di atas pohon. Saudara bisa bayangkan, saat dia turun dia udah jadi raja. Luar biasa, saudara Tuhan. Waktu Elizabeth, saudara Tuhan, dia turun dia jadi raja, tetapi nggak langsung dilantik, saudara Tuhan. Dia tidak otomatis menjadi raja, tetapi Elizabeth itu dilantik setahun kemudian pada tanggal 2 Juni 53. Nah, saudara Tuhan, waktu Elizabeth dilantik jadi ratu, makna simbolis religiusnya itu bukan main, terasanya sekali saudara Tuhan. Kenapa? Saat Ratu Elizabeth itu mau ditapiskan menjadi raja, dia harus membuka jubahnya. Dan setelah itu dia bersumpah. Setelah itu dia tunduk dan dituangi minyak, saudara Tuhan. Seperti di dalam Alkitab, raja itu harus diurapi dengan minyak. Minyak ini dari Israel, saudara Tuhan, diurapi. Setelah itu, saudara Tuhan, Ratu Elizabeth diberikan mahkota. Mahkotanya berat banget, 2,5 kilo. Jadi nggak bisa lama-lama, kepala bisa pusing, 2,5 kilo. Nah, setelah itu ratu diberi apa kesentuhan? Diberi bola dunia. Artinya bahwa dia itu akan memimpin dunia ini. Setelah itu dia diberikan tongkat kerajaan, bahwa dia adalah pemerintah, kepala pemerintahan yang tertinggi yang akan memimpin rakyat Inggris. Kemudian saudara Tuhan, setelah dia ditapiskan, dinobatkan menjadi raja, satu persatu perwakilan dari rakyat Inggris itu datang ke depan, sujud sambil pegang tangan, dan dia bersumpah
bahwa saya bersumpah untuk menyerahkan diri saya kepada sang ratu. Tahu nggak saudara, pertama kali yang datang itu siapa? Suaminya, Pangeran Philip. Ya, dia buka mahkotanya, dia pegang tangan ratu. Saya Philip bersumpah untuk mengabdi kepada ratu, untuk menyerahkan diri saya kepada ratu. Nah, berikutnya terus kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu sudah mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa semua kuasa itu sudah ada di tangan saya. Sama seperti Elizabeth, bahwa dia itu sudah mempunyai kekuasaan, semuanya sudah dipegang kekuasaan. Jadi setiap orang itu datang untuk mengabdi, menyatakan dirinya untuk berkorban bagi sang ratu. Nah, sama Tuhan Yesus, dia berkata bahwa seluruh kekuasaan di muka bumi, baik di sorga dan di bumi ini sudah diberikan kepadaku. Artinya pada saat itu Tuhan Yesus sudah menjadi raja. Dia sudah menjadi raja, tapi belum ditabiskan atau belum dinobatkan. Jadi Tuhan Yesus itu perlu naik ke sorga untuk pentabisannya, untuk penobatannya. Kenaikan Yesus ke sorga adalah pelantikan resmi Yesus sebagai raja. Tidak hanya atas nama manusia, tetapi atas seluruh alam semesta. Jadi peristiwa ini penting buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu penting sekali bagi dia. Sebab dia mau menyatakan dia sudah dinobatkan, dia sudah ditabiskan menjadi raja. Nah, pertanyaannya kedudukannya seperti apa? Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, jadi Kristus itu didudukan di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan dia lebih tinggi daripada semua yang ada. Di semua kerajaan yang ada di muka bumi ini dia lebih tinggi. Semua penguasa, semua pemerintahan, semua yang ada itu semuanya di bawah kaki Yesus. Jadi gambaran kedudukan Yesus pada saat ini menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Jadi Yesus inilah alasan kenapa dia masih ada terus sampai saat ini, walaupun fisiknya sudah tidak ada, tetapi wujudnya dia masih ada. Dialah alasan saudara-saudara kenapa semua tetap berjalan seperti biasa, karena ditopang oleh firman-Nya, karena Yesus duduk di tahta. Saudara-saudara sekalian Tuhan, adalah penting kita menyadari Yesus itu raja atas segala raja. Jangan hanya kenal Yesus itu sebagai juru selamat saja. Kita memang betul kenal Yesus sebagai juru selamat, itu bagus, tetapi kita juga harus mengenal Yesus itu sebagai raja. Saya kasih tahu kenapa. Di Amerika itu ada danau yang namanya Danau Michigan. Danaunya sangat gede banget, udah kayak laut. Pada tahun 1860 ada satu badai besar terjadi
di danau itu. Dan saudara Tuhan, badai itu menerpa sebuah kapal bernama Lady Elgin, ya. Dia kapal itu lagi berlayar, saudara Tuhan. Ternyata karena badai itu hancur. 400 orang berantakan semuanya, jatuh ke air. Tetapi saudara Tuhan, saat peristiwa itu sedang terjadi, ada seorang pria bernama Edward Spencer. Edward melihat bahwa perahu itu sudah hancur dan orang itu keluar dari perahu itu. Maka saudara Tuhan, dia melepaskan bajunya, dia bawa tali dan temannya suruh untuk pegang dia. Akhirnya saudara Tuhan, apa yang dilakukan oleh Spencer ini? Saudara Tuhan, apa yang dilakukan oleh Spencer? Dia menyelamatkan 17 orang. Saudara Tuhan, satu-satu diambil, diselamatkan. Saudara Tuhan, kira-kira capek nggak? Pasti capek banget. Pasti capeknya capek banget. Dan kira-kira saudara Tuhan, kalau kapal itu pecah, ada kemungkinan kita pasti kena puing-puing. Ada kemungkinan kita kena paku. Kita ada kemungkinan kena baut. Kita ada kemungkinan kita kena seng. Dan itulah yang dialami oleh Edward Spencer, Tuhan. Setelah dia mengangkut yang ke-17, dia lemes, pingsan. Setelah dilihat badannya luka. Dan setelah sadar, dia ternyata cacat, Tuhan. Sehingga dia harus duduk di kursi roda. Saudara Tuhan, Spencer bukanlah orang yang mencari terima kasih, bukan yang orang gila hormat. Cuma ya sewajarnya dong, kalau orang ditolong pasti mengucapkan terima kasih, betul? Tetapi saudara tahukah, dari ke-17 orang yang diselamatkan oleh Edward Spencer, nggak ada satupun yang mengucapkan terima kasih. Kamsia ya, terima kasih ya, thank you ya. Nggak ada, satupun nggak ada yang mengucapkan terima kasih. Makanya saudara Tuhan, saya bilang kalau saudara sekalian, Yesus itu hanya sekedar juru selamat buat kita. Kalau Yesus hanya sekedar juru selamat, ya hubungannya selesai. Sudah sampai di situ saja, selesai. Kan tugasnya menyelamatkan, betul nggak? Nggak perlu lagi ada hubungan lain lagi dong. Tetapi Yesus itu bukan sekedar juru selamat, saudara-saudara sekalian, sehingga hubungan kita nggak selesai begitu saja saat kita terima keselamatan. Ada lagi yang lain, yaitu Dia adalah Raja kita. Memang betul Yesus juru selamat, tetapi Dia juga Raja kita, di mana saudara Tuhan, kita ini harus mengabdi, kita ini harus mengucapkan terima kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara memandang Yesus saja sebagai juru selamat, ya sudah, that's it. Sampai di situ saja. Yesus menyelamatkan saya, ya sudah, thank you Tuhan, ya sudah. Tidak ada yang kelanjutannya, karena kita memandang Yesus itu adalah memang tugasnya Dia menyelamatkan kita. Ada satu tempat di Polandia namanya Auschwitz. Di Auschwitz itu ada satu-satunya sel yang spesifik, karena sel itu dikasih kembang dan lilin. Cuma satu sel doang, yang lain nggak ada. Ini sel khusus. Ceritanya begini, saudara, ada ceritanya. Tahun 1942 ada seorang tentara Polandia ketangkap. Ya, namanya ini susah banget disebut ini. Orang Polandia ini susah nyebutnya, saudara Tuhan. Namanya ini Franciszek Jajonicek, susah banget saudara. Nyebutnya ini susah. Ini si Francis ini, saudaraku. Jadi si Francis ini ditangkap, saudara Tuhan. Ditangkap, dimasukkan penjara. Ternyata di tengah perjalanan dia di penjara, ada satu tahanan kabur. Nah, saat kabur ke Tuhan, mungkin sipir penjara sih. Dia bilang, saya mau tahu, kalau kabur 10 orang mati. Ternyata dia kepilih. Saat dia kepilih, dia bilang sama kepala penjaranya, Pak,
Jangan Pak, jangan saya masih punya istri, saya punya anak saya masih kecil, jangan. Kalau bisa orang lain saja, saya nggak mau tahu, yang penting 10 orang. Waktu ngomong begitu, saudara Tuhan, ternyata didengar oleh tahanan yang lain. Ternyata dia itu seorang pastor Katolik bernama Maximilian Kolbe. Nah ini saudara Tuhan, Maximilian Kolbe. Dia bilang, komandan, sudah, dia dibebaskan aja, ya. Si Francis ini dibebaskan saja, dia saya gantiin. Akhirnya saudara Tuhan, si Francis ini selamat. Si pastor Maximilian Kolbe ini yang dihukum mati. Ya. Kemudian saudara Tuhan satu persatu dimatiin. Setelah pastor ini mati, si Francis ini datang setiap tahun. Setiap tahun dia datang, saudara Tuhan, ke sel itu untuk menaikkan terima kasih pada pastor Maximilian Kolbe ini, ya. Dia hanya bawa kembang dan dia bawa lilin. Waktu saya baca ini saya juga agak kesal juga. Kenapa nih orang datangnya setahun sekali? Padahal nyawanya itu sudah diselamatkan oleh pastor ini, saudara Tuhan. Dia cuma hanya setor muka setahun sekali, saudara sekalian. Nah, kalau Yesus juru selamatmu, saudaraku kasih Tuhan, engkau mungkin hanya ke gereja setahun sekali. Engkau bisa hanya setahun sekali engkau ke gereja. Engkau hanya setor muka saja. Tetapi Yesus itu lebih daripada juru selamat. Yesus itu Raja dan Tuhan kita. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian, kepada Dia kita harus mengabdi sebagai Raja. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Memang sebagai warga negara ini kita punya hak. Betul. Sebagai warga negara kita punya hak. Hak yang pertama apa? Sebagai warga negara kerajaan, yaitu hak perlindungan. Kita tahu semua kalau kita ke luar negeri, kita bawa paspor, kita pegang paspor. Saudara kalau mengalami sesuatu yang membahayakan diri saudara, pasti saudara akan dilindungi karena saudara punya paspor, kecuali saudara stateless, tidak berwarga negara. Saudara tidak akan dilindungi. Tetapi kalau engkau punya paspor, pasti engkau akan dilindungi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi saudara kasih Tuhan, perlindungan kita sebagai anak-anak raja bukanlah perlindungan dari kesusahan dunia, tetapi perlindungan kita adalah perlindungan dari neraka. Itu intinya, seperti kata kitab suci, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa. Ini namanya perlindungan. Yang pertama, hak kita itu akan mendapatkan perlindungan. Yang kedua, kita akan mendapatkan hak pemeliharaan. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika saya membaca ayat ini, saya membayangkan bahwa Tuhan itu memelihara kita, saudara-saudara sekalian, seperti Dia memelihara, contohnya ayam. Segala sesuatu diurusnya. Kalau kita punya ayam, segala sesuatu diurusnya, dari makannya, dari kesehatannya, dari tempatnya, semua diurus. Nah, itu contohnya saudara-saudara Tuhan. Jadi jangan kita takut akan hidup ini, sebab Tuhan itu akan memelihara saudara dan saya. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas akan hidup ini, sebab 1 Petrus 5 ayat 7 ini janji buat saudara dan saya. Amin. Dia akan memelihara hidupmu, Dia akan memelihara hidupku juga. Jadi saudara Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu meminta-minta. Tuhan juga tidak membiarkan orang itu jatuh, dibiarkan sampai tergeletak. Tidak, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan juga berkata, bulu yang patah itu tidak akan diputuskannya, tidak akan. Inilah janji pemeliharaan Tuhan kepada saya dan saudara sekalian. Percayalah akan itu, saudara-saudara. Tetapi ini tidak terjadi secara otomatis. Ini tidak terjadi secara otomatis. Kita harus
minta dulu sama Tuhan. Kita ini harus minta dulu. Mungkin saudara berkata, Pak, gimana sih mesti minta dulu? Kayaknya setengah hati deh. Kalau mau kasih, ya kasih aja Tuhan. Kenapa kita harus minta? Kalau Tuhan mau kasih, ya kasih aja. Kelihatannya kok Tuhannya setengah hati mau kasih kita. Oh tidak, saudara Tuhan, kita harus minta dulu karena Tuhan menghargai keputusan saudara dan saya. Karena setiap orang itu punya free will. Setiap orang itu punya kehendak bebas. Apakah dia mau meminta atau tidak. Saudara Tuhan, memang beberapa orang gak perlu minta sama Tuhan. Gak perlu dilindungi, gak perlu dipelihara. Oh gak apa-apa. Nah kita merasa yang perlu kita ngomong sama Tuhan, kita perlu pemeliharaan Tuhan. Memang ada orang yang gak perlu. Tuhan saya gak perlu uang, saya banyak uang. Tuhan saya gak perlu dilindungi, bodyguard aja banyak Tuhan. Hah? Jangankan di depan rumah, depan pintu kamar ada. Saya gak perlu lagi perlindungan. Memang ada orang-orang yang demikian, saudara-saudara Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya yang membutuhkan perlindungan, kita harus minta kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara Tuhan, hak kita adalah kita punya akses kepada Raja. Kita punya akses kepada Raja. Seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi saudara Tuhan, anjuran surat Ibrani adalah yuk mari kita datang kepada Tuhan, minta tolong, jangan sungkan. Kalau orang Hokkien bilang jangan paise, jangan malu hati, saudara Tuhan. Jangan sungkan. Jangan sungkan. Kita harus minta kepada Tuhan. Ada cerita, saudara Tuhan. Saya punya teman seorang pendeta yang mukanya murung. Kalau ditanya, lagi kenapa bro? Muka lu kok murung? Iya ini pusing lagi ngurusin izin gereja. Susah banget. Udah susah, panjang, mahal lagi. Dia mukanya murah. Tetapi beberapa lama kemudian saudara-saudara Tuhan ketemu lagi, mukanya udah senang. Hari ini senang bro. Iya, izin udah keluar. Kok bisa? Sebetulnya gak enak sih. Gue sih punya channel orang istana, cuma gak enak hati. Akhirnya karena udah kepepet, mau gak mau telepon, akhirnya beres semuanya, izin keluar. Nah saudara kasih Tuhan, kalau kita minta, terbatas kuasanya itu di dunia. Apalagi saudara Tuhan, kita minta kepada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Saudara-saudara Tuhan, marilah kita minta kepada Tuhan yang kuasanya itu tidak terbatas. Apapun juga masalahmu pada hari ini, mintalah kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Mari kita minta, saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Sekarang apa yang menjadi pergumulanmu pada saat sore hari ini? Nyatakanlah itu di dalam doa. Sebab ada pujian lama, dia hanya sejauh doa. Amin. Dia hanya sejauh daripada doa. Kalau engkau tidak pernah meminta, bagaimana Tuhan tahu? Kalau engkau tidak pernah meminta, bagaimana Tuhan mau memberikan kepadamu? Itu adalah hak daripada kerajaan, anak-anak kerajaan sorga. Tetapi juga ada saudara Tuhan, kewajiban daripada anak kerajaan sorga. Yang pertama yaitu kita harus menyerahkan hidup kita. Hidup ini kita harus serahkan kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Karena Raja adalah pemilik segala-segalanya. Sama seperti Ratu Elizabeth saat dia sudah disumpah menjadi raja, dia berkuasa penuh atas hidup
rakyatnya, dan rakyatnya itu harus datang, dia harus bersumpah menyerahkan dirinya kepada Sang Ratu. Sama saudara Tuhan, kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tetapi saudara Tuhan, pertanyaannya seringkali kita hanya menyerahkan sepotong-sepotong saja. Kita juga diminta, ingat Tuhan ingin meminta kita menyerahkan potensi kita, apa yang kita miliki, harta kita, pekerjaan kita, dan semuanya kita serahkan kepada Yesus. Saudara-saudara, kita serahkan. Mindset kita adalah kerajaan, berserah pada Dia. Maksudnya dalam situasi apapun juga kita harus menyerahkan kepada Dia, saudara-saudara Tuhan. Saudara dan saya, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa maunya Tuhan. Pokoknya kita serahkan diri kita saja. Ingat, waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham, pergilah engkau dari rumahmu. Tuhan nggak tunjukin tempatnya, saudara. Tetapi di Kejadian 12, maka pergilah Abraham dengan percaya. Saudara dan saya pada saat sore hari ini dituntut juga oleh Tuhan untuk menyerahkan diri kita dengan kita percaya kepada Tuhan. Abraham saja yang dia disuruh pergi, tidak tahu tempatnya mau pergi. Kalau kita mungkin saat ini mikir, jangan-jangan ini Tuhan kepintaran atau kita kegoblokan ya, kok mau ya pergi ya. Padahal nggak tahu, kecuali misalnya Hasan, kamu pergi ya ke satu daerah disebutin namanya, nah mungkin saya pergi. Tetapi ini Abraham enggak, disuruh pergi saja keluar dari rumahnya, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Tetapi di situ Abraham taat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, nomor 2 yaitu kewajiban kita penundukan diri. Kita ini saudara wajib mempunyai roh penundukan diri kepada Raja kita, yaitu Tuhan kita. Nasib saudara dan saya itu tergantung dari penundukan diri kita, saudara-saudara. Nasib saudara dan saya itu tergantung daripada penundukan diri kita kepada Tuhan. Kenapa saudara bisa sampai di tempat ini? Contohnya, karena saudara tunduk pada peraturan, bukan lalu lintas. Coba kalau saudara nggak tunduk ke peraturan lalu lintas, seluruh tabrakan, kecelakaan, minimal mungkin kaki patah. Jadi saudara Tuhan, kita harus tunduk. Sama halnya dengan hidup kita ini, kita harus tunduk, kita harus taat kepada Sang Raja kita. Kalau saudara dan saya taat, maka kita akan memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara tunduk, nah ini saudara Tuhan, penundukan diri ini gak mudah, saudara Tuhan. Kenapa tidak mudah? Karena kita ini sudah dibekali dengan konsep, dengan pengalaman, dengan kemampuan, dengan apa? Dengan keadaan yang kita punyai, kita gak bisa tunduk. Roh penundukan diri ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan, mari belajar penundukan diri. Sama, saya juga sebagai gembala sedang di tempat ini belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara Tuhan, tidak mudah. Harganya mahal, tidak mudah. Tetapi saya mau belajar menundukkan diri kita, diri saya kepada Tuhan. Saya percaya saat saya menundukkan diri, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Saudara juga akan diberkati oleh Tuhan kalau engkau mempunyai roh penundukan diri. Yang ketiga, saudara Tuhan, kesetiaan. Saudara tahu tidak bahwa di kalangan penjahat sekalipun itu paling benci yang namanya sama pengkhianat. Di kalangan penjahat itu pengkhianat itu sangat dibenci. Apalagi dalam konteks kita kepada Raja kita, saudara-saudara sekalian. Yesus itu punya musuh. Ingat, Yesus itu punya musuh. Namanya siapa? Iblis ya. Setan, saudara Tuhan. Dia itu punya musuh namanya setan.
Jadi kita jangan sampai main sama musuh kita. Kita udah tahu Yesus itu punya musuh, setan, Mang Iip. Jangan kita bergaul sama Mang Iip, bener nggak? Jadi jangan dikit-dikit kita nempel sama Mang Iip. Kalau ada apa-apa, nanya sama dia. Kalau sama Tuhan lama, tanya sama dukun lebih cepat. Itu artinya saudara mulai bergaul. Nah, Tuhan tidak suka dengan orang pengkhianat. Seperti saya sudah katakan, penjahat aja tidak suka dengan orang yang suka mengkhianat, apalagi Tuhan. Paling sedikit lakukan apa yang raja kita tidak suka. Paling sedikit lakukan apa yang raja kita tidak suka, saudara-saudara. Itu namanya kita setia kepada raja kita, yaitu Tuhan kita. Itu poin pertama, kenapa Yesus naik ke sorga dan dia ditabiskan kepada raja. Yang kedua poinnya, saudara Tuhan, pelayanan kerajaan Allah dilakukan oleh gereja. Kita ini dikasih mandat ini untuk melaksanakan kehendak Tuhan Yesus di muka bumi. Kalau Yesus mau damai di bumi ini, kita pelaksananya. Kita ini adalah pelaksananya. Kalau Injil mau diberitakan, kita ini adalah pelaksananya. Kita ini warga, tetapi sekaligus juga pekerja di dalam kerajaan itu. Kita ini dituntut kerja dan yang rajin dan benar oleh Tuhan kita, oleh Raja kita. Saudara dan saya ini punya talenta banyak sekali, bukan? Adalah penting kalau kita memanfaatkan talenta itu semua untuk satu hal yang penting ini, yaitu untuk perluasan kerajaan Allah. Itu sangat penting. Apa talenta saudara? Saya nggak tahu. Saudara sendiri yang bisa jawab. Berikanlah itu kepada Tuhan. Berikanlah itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan sorga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kita ini harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengatur di dalam semua kegiatan itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang pertama, yang kedua dikatakan pelaksanaan kerajaan Allah dilakukan oleh gereja. Yang ketiga, pengatur semua kegiatan kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya sutradaranya dari semua kegiatan yang berlangsung di dalam gereja, yang memampukan tugas kita dalam gereja. Maka Roh Kudus diberikan pada kita. Jadi manfaatkan pemberian Roh Kudus itu atas hidup saudara dan saya. Ingat, segala sesuatu di balik itu sutradaranya adalah Roh Kudus. Untuk kita bisa memanfaatkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus memperhatikan koneksi kita dengan Roh Kudus, ya. Untuk kita bisa memanfaatkan Roh Kudus, kita ingat harus memperhatikan koneksi kita dengan Roh Kudus. Koneksinya apa? Yaitu doa, saudara Tuhan. Doa merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa memperhatikan orang yang suka berdoa akan mengalami berkat dan terobosan dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik, saudara Tuhan. Ada orang-orang yang suka berdoa sama yang tidak suka berdoa, hidupnya pasti akan lain, saudara. Ini bukan kata saya, tetapi Alkitab yang berkata, siapa yang mencari Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Doa merupakan penting dalam kehidupan orang percaya. Sebab sekarang ini, saudara Tuhan, orang ke gereja tanpa memperhatikan koneksi pribadi dengan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Orang ke gereja hanyalah merupakan suatu kegiatan rutinitas biasa. Setelah itu tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini banyak terjadi, saudara Tuhan. Ke gereja hanya melakukan rutinitas gerejawi saja, tetapi setelah itu nggak ngapa-ngapain lagi. Saya rasa kita harus memperbaiki mesbah kita. Jangan kita datang sama Tuhan saat kita punya masalah. Sangat tidak mungkin Tuhan akan mengiringi terus kita masalah agar kita datang kepada Dia. Kalau saudara datang kepada Tuhan hanya punya masalah, datang kepada Tuhan hanya punya masalah,
tidak menutup kemungkinan Tuhan akan kirim terus masalah sama saudara. Supaya apa? Saudara datang terus sama Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jadi janganlah kita datang kepada Tuhan kalau ada maunya. Hari-hari ini kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih lagi karena situasi dunia yang semakin tambah tidak menentu. Dalam keadaan inilah kita perlu memohonkan perlindungan sama Tuhan atas hidup kita. Yesus itu Raja atas kita, saudara-saudara. Kita adalah apa? Kita ada dalam kerajaannya. Kita ini ada di dalam kerajaannya. Dalam kerajaannya ada berkat. Dalam kerajaannya ada perlindungan. Dan dalam kerajaan ada pemeliharaan. Kita harus minta kepada Tuhan. Kita harus minta kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lindungilah anakku. Tuhan, lindungilah orang tuaku. Semua kita perlu meminta perlindungan Tuhan agar dijauhkan hal-hal yang menghancurkan, dijauhkan dari niat orang jahat. Ada mungkin di sekitar saudara, saudara nggak tahu ada orang yang pengen menjahati saudara. Saudara perlu berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan lindungi saudara Tuhan. Pasti Tuhan akan lindungi. Saat ini saudara Tuhan, mari saya mengajak kita memperbaiki koneksi kita yang kurang baik dengan Tuhan Yesus. Dengan kita datang kepada Dia, agar Dia berkarya di dalam hidup saudara dan saya, agar Dia merajut kembali hubungan yang tidak baik ini dengan Tuhan. Saya berdoa kepada jemaat di tempat ini supaya mempunyai koneksi yang baik terus dengan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian tadi, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dia naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, saudara-saudara Tuhan, supaya kita bisa mampu hidup berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah hari ini yang berat. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggi atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kuasa
serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bertata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya tergerak tadi menyanyikan lagu pujian dalam bahasa Inggris yang Majesty. Menurut cerita, konon menurut cerita, lagu ini biasa juga dinyanyikan di kerajaan Inggris. Saat lagu ini dinyanyikan Majesty, Majesty, worship His Majesty, itu katanya Ratu Elizabeth menurunkan mahkotanya. Setelah upacara selesai, ditanya oleh wartawan, kenapa Ratu engkau meletakkan mahkotamu saat engkau menyanyikan Majesty? Saya sadar saya tidak layak, karena raja yang sesungguhnya adalah Dia. Ratu Elizabeth sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan kehebatannya, karena dia menghargai Tuhan, karena dia menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara dan saya menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala atas penyampaian firman Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini semua diberkati ya. Sekali lagi dong, semua diberkati apa ya? Amin, haleluya. Dan kita baru menjadi anak-anak Allah yang semakin bertumbuh ya di dalam Tuhan hari lepas hari. Puji Tuhan. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, mari kita memberi yang terbaik, siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas saya undang untuk maju ke depan. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di ibadah kami sore hari ini. Dan kalau kami Tuhan sudah boleh Tuhan kembali diingatkan melalui firman-Mu Tuhan sore hari ini, untuk kami mau Tuhan setia, untuk kami mau Tuhan selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami apapun yang terjadi Bapa. Dan biar Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami boleh mau bersama-sama Tuhan bertumbuh, kami mau bersama-sama Tuhan selalu terupgrade Tuhan iman kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap pembelajaran yang sudah kami terima itu gak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau yang boleh memberkati setiap kami sama rata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. This is your house, this is your home. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, it's your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sekalian. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari Minggu kita akan tetap ibadah. Hari Minggu jam 10 pagi, bukan jam 5 sore. Minggu depannya harus diingat, minggu depan itu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Jadi mari kita sama-sama datang. Setelah ibadah ini kita ada perjamuan kasih, kita bisa makan sama-sama di bawah, kita bisa kongko-kongko, kita bisa ngobrol-ngobrol. Memang ada beberapa teman kita yang tidak bisa hadir seperti Richard, Floren dan yang lainnya yang berhalangan hari
hari ini. Terima kasih sekali lagi buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Besar anugerah. Besar anugerahmu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin hari semakin bertambah bahwa anugerah-Mu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mau belajar Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus, kami boleh mengakui bahwa Engkau bukan saja sebagai juru selamat kami, tetapi Engkau adalah Raja di atas segala raja yang memerintah hidup kami Tuhan. Biarlah mulai pada malam hari ini kami mau belajar menundukkan diri, untuk kami mau membangun koneksi pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni keteledoran kami untuk selama ini kami tidak taat, tidak dengar-dengar dan tidak menghormati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Berkatilah mereka dengan berkelimpahan ya Tuhan, maupun yang tidak hadir Tuhan karena berhalangan. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap setia mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga sebentar kalau kami akan menikmati perjamuan kasih pada malam hari ini, Tuhan boleh memberkati perjamuan kasih Tuhan. Tangan-tangan yang menyediakan Tuhan berkati ya Tuhan. Apapun yang kami nikmati biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jika engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, apa yang Tuhan katakan kepadamu, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kesal Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.